Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, NIM 251000360047. Mata kuliah Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Dr. Laurentius Arliman S. Saya Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Non-Reguler S1. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang pentingnya mempelajari antropologi hukum di jurusan hukum. Sebelumnya, yang pertama yaitu pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari ilmu hukum sebagai fenomena sosial dan budaya, bukan hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi fokusnya pada yang pertama, cara hukum lahir, berkembang dan diterapkan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan antara hukum, nilai budaya, adat istiadat, dan struktur sosial. Hukumnya hidup, living law di tengah masyarakat. Berbeda dengan ilmu hukum yang normatif, yang menitik beratkan pada apa yang seharusnya atau das solem, antropologi hukum menelaah apa yang terjadi dalam kenyataan atau das sein. Yang kedua, alasan pentingnya antropologi hukum dipelajari di jurusan hukum. Poin pertama yaitu memahami hukum sebagai produk budaya dan sosial. Hukum tidak lahir dalam ruang kosong. Ia dibentuk oleh nilai budaya, kepercayaan, struktur sosial, sejarah masyarakat. Dengan antropologi hukum, mahasiswa hukum memahami bahwa satu aturan hukum bisa diterima di satu masyarakat, tetapi ditolak masyarakat lain. Lalu penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks budaya setempat. Contohnya yaitu hukum adat di Indonesia berbeda-beda antar daerah dan tidak tertulis, tetapi tetap ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, menjembatani hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam praktik sering terjadi kesenjangan antara hukum positif atau undang-undang dan hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Antropologi hukum membantu mengidentifikasi konflik antara hukum negara dan hukum adat. Yang kedua, menemukan solusi hukum yang lebih kontekstual dan diterima masyarakat. Contohnya yaitu sengketa tanah adat yang secara formal bersertifikat, tetapi secara sosial diakui sebagai tanah ulayat. Lalu selanjutnya, poin ketiga, membentuk penegak hukum yang berkeadilan dan humanis. Mahasiswa hukum tidak hanya dipersiapkan menjadi ahli pasal, tetapi juga menjadi penegak hukum yang peka terhadap nilai kemanusiaan. Aparat hukum yang memahami latar belakang sosial para pihak. Dengan antropologi hukum, calon hakim, calon jaksa, calon polisi, dan advokat akan mempertimbangkan kondisi sosial pelaku dan korban, norma lokal yang berlaku, dampak sosial dari putusan hukum. Lalu poin selanjutnya yaitu mendukung penerapan asas keadilan substantif. Hukum tidak cukup hanya secara adil secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Antropologi hukum membantu mahasiswa hukum memahami bahwa keadilan bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga soal rasa keadilan masyarakat. Contohnya yaitu putusan pengadilan yang sah secara hukum tetapi ditolak masyarakat karena bertentangan dengan nilai adat setempat. Lalu poin selanjutnya yaitu poin kelima, penting dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Indonesia adalah negara multikultural, multietnis, multiagama, dan memiliki ratusan sistem hukum adat. Tanpa antropologi hukum, hukum negara berpotensi bersifat sentralistik dan represif. Terjadinya marginalisasi hukum adat dan kelompok minoritas. Dengan mempelajarinya, hukum adat dapat menghargai pluralisme hukum, mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan hukum lokal. Lalu poin selanjutnya yaitu menjadi dasar perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Antropologi hukum penting dalam penyusunan undang-undang, perumusan kebijakan publik, reformasi hukum agar produk hukum tidak bertentangan dengan nilai sosial, lebih efektif diterapkan, tidak menimbulkan resistensi masyarakat. Contohnya yaitu regulasi pertanahan,
perkawinan, lingkungan hidup, dan masyarakat adat. Lalu poin selanjutnya yaitu membantu analisis dan penyelesaian konflik sosial. Banyak konflik hukum terjadi dan bersumber dari perbedaan nilai budaya, benturan kepentingan, ketidaksesuaian hukum. Antropologi hukum memberikan pendekatan preventif, mencegah konflik, restoratif, pemulihan hubungan sosial, dan yang ketiga yaitu partisipatif, melibatkan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu manfaat konkret bagi mahasiswa dan praktisi hukum. Dengan mempelajari antropologi hukum, mahasiswa hukum akan memiliki cara berpikir kritis dan kontekstual, tidak kaku dalam menerapkan hukum, lebih adaptif dalam praktik hukum di lapangan, memahami masyarakat sebagai subjek hukum, bukan sebagai subjek objek aturan. Baik, kesimpulannya yaitu antropologi hukum sangat penting dipelajari di jurusan hukum ini karena pertama membantu memahami hukum sebagai fenomena sosial dan budaya. Yang kedua yaitu menjembatani hukum tertulis dan hukum hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu membentuk penegak hukum yang berkeadilan, humanis, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga yaitu relevan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dan yang kelima yaitu mendukung penerapan hukum yang efektif dan berkeadilan substantif. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dengan rapi, tetapi hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.